Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Wulandari, SEMSC, dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggota, saya sendiri Hartina Mariadi Nareu dengan NIM 2121238669 dan Bu Eni Purwanti dengan NIM 201123798. Materi yang akan dibahas pada chapter 12 ini tentang siklus pendapatan, penjualan, dan penagihan kas. Pada slide berikutnya, yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Aktivitas bisnis siklus pendapatan secara umum dapat dibagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama, pemasukan order penjualan, di mana bagian salesman ini akan mendapatkan order dari pelanggan melalui WA, atau salesman pergi langsung menerima pelanggan untuk mendapatkan order. Yang kedua, setelah salesman order diproses, akan ada pengiriman. Pengiriman ini barang diambil dari gudang dan dikirimkan ke pelanggan. Selanjutnya yang ketiga adalah penagihan. Setelah barang dikirimkan, perusahaan akan menagihkan ke pelanggan. Terus yang keempat ada penerimaan kas. Proses penerimaan kas pada perusahaan ini mendapatkan pembayaran dari pelanggan, dan kemudian pembayaran tersebut diproses dengan memutakhirkan piutang usaha pelanggan. Setelah penerimaan kas berakhir, maka sebetulnya siklus ini juga berakhir. Diagram siklus pendapatan. Di sini ada contoh diagram siklus pendapatan. Ada eksternalnya yaitu bank, sistem buku besar dan pelaporan, siklus manajemen SDM, siklus produksi, siklus pengeluaran, kurir, dan pelanggan. Di sini ada siklus pendapatan ini berkaitan dengan ketujuh eksternal tersebut, dan masing-masing memiliki dokumennya masing-masing. Yang pertama, langkah pemasukan order penjualan. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, memperoleh order dari pelanggan. Maksudnya, order ini bisa datang ke perusahaan atau bisa melalui telepon, melalui salesman. Dokumen sumbernya ini yang digunakan adalah order penjualan. Yang kedua, menyetujui penjualan kredit ke pelanggan. Pada umumnya penjualan ini dilakukan secara kredit, maka sebelum menyetujui penjualan permintaan dari pelanggan tersebut, kita harus cek dulu riwayat dari kredit si pelanggan. Apakah pelanggan tersebut sudah melampaui limit kredit yang diinginkan atau masih di bawah limit tersebut. Yang ketiga, memeriksa persediaan. Setelah limit kreditnya sudah oke, maka harus juga diperiksa persediaan yang diminta oleh pelanggan tersebut ada atau tidak. Yang keempat adalah memberikan jawaban atas permintaan pelanggan, di mana jika tidak ada, maka kemudian perusahaan bisa membutuhkan jawaban atas permintaan pelanggan tersebut. Contoh DFD pemasukan order. Jadi ada gambar 1.1 di mana ambil pesanan. Setelah itu pesanan tersebut diperiksa ketersediaan barangnya dulu, apa pelanggan masih punya piutang yang belum dibayar, limit kredit yang diberikan sudah terlampau apa belum. Setelah disetujui penjualan secara kreditnya, setelah itu kemudian diperiksa ketersediaan pemiliknya. Jika persediaannya ada, maka kemudian mengirimkan jawaban ke permintaan pelanggan. Pemasukan order penjualan. Kita akan membahas apa saja ancaman-ancaman yang ada pada pemasukan order penjualan dan bagaimana pengendalian yang harus dilakukan. Ancaman yang pertama adalah order yang tidak lengkap atau tidak akurat.
Untuk pengendaliannya adalah pengendalian edit pemasukan data dan membatasi akses ke master data untuk menjaga keakuratan. Maksudnya ini misalnya kode pelanggan tidak lengkap bisa diedit secara terkomputerisasi. Ancaman kedua adalah order yang tidak sah. Pengendaliannya yaitu tanda tangan untuk menyetujui penjualan. Maksudnya itu pengendalian harus ada tanda tangan dari pihak yang lebih tinggi salesman-nya, bisa jadi pimpinan salesman-nya. Ancaman yang ketiga adalah piutang tak tertagih. Kredit pengendaliannya ini maksudnya yang pertama ada kredit limit diperiksa dan jika penjualan melampauinya dibutuhkan otorisasi khusus. Yang kedua adalah melihat against schedule dari piutang usaha. Maksudnya itu piutang tak tertagih ini dalam hari ini orderan sudah diberikan ke pelanggan tapi pelanggan belum membayar. Ancaman yang keempat adalah kekurangan atau kelebihan persediaan. Untuk pengendaliannya yang pertama ada sistem pengendalian virtual, yang kedua ada teknologi RFID atau barcode, yang ketiga adalah perhitungan persediaan, keempat adalah peramalan penjualan dan laporan aktivitas. Ancaman yang kelima adalah kehilangan pelanggan. Pengendaliannya itu adalah bisa jadi kurang responsif terhadap permintaan dari pelanggan. Yang kedua adalah proses pengiriman, di mana setelah proses pemasukan order selesai, maka aktivitas berikutnya dalam siklus pendapatan ini itu adalah proses pengiriman barang yang dibutuhkan oleh pelanggan, di mana yang pertama itu adalah mengambil dan mengemas order. Untuk dokumen sumbernya itu adalah packing ticket. Yang kedua ada mengirim order dokumen. Sumbernya itu adalah packing slip dan bill of landing. Saya Eni Purwanti dengan NIM 201123798 ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 3 yaitu contoh DFD tingkat 1 pengiriman. Terdapat entry pesanan penjualan yang akan menjadi 2.1 di sini terdapat ambil dan pak, lalu menuju 2.2 yaitu kirim barang, dan dari situ akan dilanjutkan kembali atau bercabang menjadi pesanan penjualan, persediaan, pengiriman, kurir, penagihan, dan piutang usaha. Yang pertama adalah pengiriman. Terdapat ancaman yang nomor pertama adalah mengambil barang yang salah atau jumlah yang salah untuk dikirim. Yang kedua pencurian. Yang ketiga kesalahan pengiriman seperti gagal mengirim, kuantitas yang salah, barang yang salah, alamat yang salah, ataupun pengiriman ganda. Adapun pengendalian dari hal tersebut, yang pertama adalah teknologi barcode, rekonsiliasi packing list dengan order penjualan, yang kedua adalah membatasi akses ke gudang persediaan, mendokumentasikan perpindahan persediaan, perhitungan fisik persediaan, dan membandingkan dengan catatan. Yang ketiga, rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan order penjualan, packing list, dan packing slip, data entry edit control. Untuk bab yang ketiga adalah proses pembuatan tagihan. Yang pertama adalah membuat tagihan untuk pelanggan dokumen sumber, itu tagihan atau faktur pelanggan. Yang kedua adalah memutakhirkan piutang dagang, dokumen sumber seperti memo kredit dan laporan bulanan. Di sini juga terdapat contoh DFD tingkat 1 penagihan. Terdapat entry pesanan penjualan yang akan menuju ke 3.2 yaitu penagihan. Terdapat juga pengiriman yang akan kembali lagi ke 3.2 yaitu penagihan. Dan dari penagihan tersebut akan bercabang menjadi beberapa, yaitu sistem buku besar dan pelaporan, pelanggan, penjualan, dan pelanggan. Dari keempat itu akan menuju ke dalam memelihara data piutang usaha. Di sini terdapat ruang penyortiran surat juga akan menuju ke 3.2 yaitu memelihara data piutang usaha.
proses penagihan. Adapun ancaman dalam proses penagihan tersebut adalah yang pertama, gagal menagih pelanggan, kedua, kesalahan tagihan, ketiga, kesalahan posting dalam piutang usaha, dan yang keempat adalah memo kredit yang tidak akurat dan tidak valid. Dari hal tersebut terdapat beberapa pengendalian. Yang pertama adalah rekonsiliasi faktur dengan order penjualan dan dokumen pengiriman. Pisahkan bagian pengiriman dan penagihan. Yang kedua, data entry edit control. Buat sistem yang secara otomatis memasukkan harga. Data entry control, rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan order. Yang ketiga, rekonsiliasi saldo buku besar pembantu piutang usaha dengan jumlah di buku besar, mengirimkan laporan bulanan ke pelanggan. Dan yang keempat adalah pemisahan fungsi otorisasi dan pencatatan untuk memo kredit. Sebab keempat adalah proses penerimaan kas. Terdapat 2 bagian, yaitu memproses pembayaran pelanggan dan memutakhirkan saldo buku besar piutang usaha per pelanggan. Yang kedua, pengiriman pembayaran kemudian disetorkan ke bank. Proses penerimaan kas. Terdapat pula ancaman, yaitu pencurian kas dan permasalahan arus kas. Pengendaliannya adalah pemisahan tugas dari yang menangani kas dan yang memposting ke buku besar pembantu piutang usaha, mengotorisasikan memo kredit atau merekonsiliasi rekening bank dengan cepat menyetorkan seluruh penerimaan kas ke bank menggunakan cash register. Yang kedua adalah diskon untuk pelunasan lebih cepat dan anggaran kas. Adapun ancaman dan pengendalian umum pada siklus pendapatan. Untuk bagian ancaman adalah yang pertama, master data yang tidak akurat dan tidak valid. Yang kedua, pengungkapan informasi yang sensitif secara tidak sah. Yang ketiga, kehilangan atau kerusakan data. Yang keempat, kinerja yang buruk. Dan untuk bagian pengendalian adalah yang pertama, data processing integrity control, batasi akses ke master data. Yang kedua, pengendalian akses dan enkripsi. Yang ketiga, backup dan proses pemulihan bencana atau disaster recovery procedures. Yang keempat adalah laporan manajerial. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.